Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desaku Channel. Kali ini menyajikan sebuah rekaman dalam acara irama dan dakwah yang diproduksi oleh Metro Tama Rekor pada tahun 1997. Terdapat 6 lagu dan semuanya dijelaskan dalam kaset ini. Nah, untuk ceramah Roma Irama pertama ini menjelaskan tentang lagu stres. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para peserta, jangan lupa subscribe Desaku Channel. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal saleh sehingga menjadi investasi kita kelak di akhirat. Amin. Baiklah, lagu pertama dari acara dakwah dalam nada ini tentunya lagu yang paling gres ya, tentunya Anda tahu lagu apa itu? Iya, lagu stres. Yuk kita dengar rame-rame, Stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga. Nama saya Ida, alamat Klender. Dalam lagu terbaru Pak Haji yang berjudul Stres, salah satu syairnya mengatakan iman dan takwa serta mensyukuri apa adanya adalah obat stres. Mohon penjelasan dari Pak Haji. Iya. Stres obatnya iman dan takwa gitu ya. Serta mensyukuri apa adanya. Iya, jadi iman, takwa dan qanaah atau mensyukuri apa adanya ini memang tentunya akan merupakan obat stres yang paling ampuh. Kalau kita lihat dari sisi keimanan bahwa rukun iman yang keenam, apa rukun iman yang keenam? Percaya kepada kadar baik dan kadar buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini stres itu sebetulnya satu beban moral, satu ketegangan pikiran yang diakibatkan karena manusia tidak mempunyai solution daripada problem-problem kehidupannya. Jangan lupa subscribe Desaku Channel. Tidak mempunyai jalan keluar daripada masalah-masalah hidup, maka terjadilah ketegangan saraf, ketegangan pikiran. Nah, ini kira-kira stres itu. Nah, hal ini timbul salah satu faktor dikarenakan ya, misalnya muncul sesuatu yang kita tidak inginkan. Kalau orang tidak memiliki keimanan, nah tentu dia tidak bisa menerima hal-hal yang dia tidak kehendaki. Yang dikatakan takdir buruk ini. Sementara Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Bahwa tidak ada sesuatu musibah, suatu bencana yang terjadi di muka bumi termasuk yang menimpa diri kamu. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu telah termaktub, telah tertulis sebelum terjadinya peristiwa itu. Nah, kenapa jangan demikian? lupa subscribe Desaku Channel. Ala ma fatakum, supaya kamu, artinya informasi ini diberikan kepada manusia supaya manusia itu tidak merasa sedih terhadap apa yang luput daripadanya, apa yang lepas daripadanya. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu meluap-luap kegembiraannya dengan apa yang dia dapatkan. Nah, jadi informasi bahwa bencana itu telah tertulis bahkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pada saat musibah itu terjadi. Nah, inilah yang dikatakan rukun iman yang keenam tadi. Bahwa kadar buruk dan baik minallah. Nah, kalau kita orang baik, maka musibah itu sebagai ujian. Nah, kalau ujian namanya insya Allah setiap orang yang diuji kalau lulus naik pangkat. Jadi namanya kalau
Kalau kita mendapat ujian itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk naik pangkat, naik derajat indallah atau indanas, di sisi Allah dan di sisi manusia. Ini pertama dari sisi iman. Kemudian dari sisi takwa. Takwa ini definisinya adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Nah, sementara buat orang yang takwa, Allah berjanji. Seperti contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Dan aku akan berikan rizki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Nah, stres adalah salah satu penyebabnya karena kita tidak mempunyai jalan keluar dari problema-problema kehidupan kita. Nah, takwa menjamin manusia, dijamin oleh Allah, orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi daripada problem-problem, jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan hidup. Nah, tentu orang yang bertakwa tidak akan stres karena mendapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mensyukuri apa adanya. Qanaah, merasa cukup dengan apa adanya. Makanya saya katakan di syair yang depan, ini stres seakan tengah mewabah, tak peduli miskin ataupun kaya. Bukan hanya orang miskin, konglomerat sekalipun bisa saja kena stres kalau dia tidak punya sikap iman, takwa, dan qanaah. Kalau orang tidak punya merasa puas dengan apa yang ada, tidak merasa bersyukur dengan apa yang ada, dia akan terobsesi untuk bertambah lagi. Entah itu jabatan ataupun harta. Nah, dengan demikian akan muncul satu stres itu tadi. Nah, orang yang qanaah, yang merasa cukup, jangankan dia punya mercy, punya sepeda butut pun, kalau dia syukuri, merasa cukup, insya Allah sepeda ini jadi nikmat. Kalau hanya punya motor, insya Allah motor ini jadi nikmat. Kenapa motor tidak nikmat? Kalau orang tidak merasa cukup, karena di kepalanya kepingin mobil, maka lenyaplah nikmat motor. Begitu orang sudah punya Corolla, di otaknya kepingin Mercy, lenyaplah nikmat Corolla. Jadi qanaah, mensyukuri apa adanya, merasa cukup, itu adalah salah satu dari obat stres. Jadi 3 obat stres yang saya kemukakan dalam lagu stres itu adalah pertama, apa? Iman. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, mensyukuri apa adanya. Untuk Bu Ida dan hadirin hadirat, semoga jawaban ini cukup memuaskannya Bu Ida ya. Terima kasih. Sampai jumpa di dakwah dalam nada selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe Desaku Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.